Halo, assalamualaikum sahabat Tamica. Balik lagi di channel YouTubeku Rasalina Paldewita. Video kali ini aku mau ajak kalian untuk mencacah si monstera lagi nih teman-teman ya. Jadi kemarin itu aku kasih video untuk mencacah monstera deliciosa. Nah kali ini aku mau memperbanyak si Rhapidopora tetrasperma ya teman-teman. Nah jadi di video sebelumnya itu waktu mencacah monstera aku ngerasa nggak pede gitu ya teman-teman ya. Memang bener-bener awal, tapi kali ini aku merasa percaya diri karena aku udah pernah mencoba. Nah sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa pencet tombol like, komen, dan share video-videoku supaya aku semakin semangat upload video terus dan channelku juga semakin berkembang. Nah ini dia nih teman-teman penampakan dari si monstera-monstera aku yang belum dicacah. Bentukannya tuh sebenarnya tuh bagus, lagi cantik-cantiknya. Cuman kali ini karena ada pengerjaan di bagian belakang, jadi akhirnya mereka masuk ke rumah. Akhirnya aku juga gabut dan ingin memperbanyak aja karena mumpung mereka juga lagi bisa diperbanyak. Nah ini aku gunakan media tanam sekam bakar dan juga tanah hitam ya teman-teman ya. Untuk kalian yang mau tahu gimana sih takarannya, kalian bisa lihat videoku tentang media tanam. Jadi jangan di sini dan komen di sini macam-macam ya. Kalian bisa lihat video-videoku yang lain karena banyak banget udah video yang aku bikin. Jadi untuk tentang tanaman kalian bisa lihat satu persatu video-video aku. Di sini aku punya beberapa pot yang udah bisa dicacah ya. Intinya tuh sih di ruas-ruas bagian tanamannya ini kita potong. Yang penting kelihatan akar anginnya. Kalau udah ada akar anginnya ya udah kita tinggal pangkas dengan menggunakan gunting ataupun pisau yang tajam ya teman-teman. Nah ini kita udah dapat satu bagian atas ya. Biasanya aku yang bagian atas ini tuh aku taruh ke air aja. Untuk bagian-bagian bawah yang aku pangkas-pangkas, aku cacah-cacah, itu barulah aku taruh ke tanah. Jadi entah kenapa bagian atas itu aku suka aja kasih langsung taruh ke air dan perkembangan akarnya tuh kelihatan gitu loh teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat nih ya, setiap ruasnya dipotong, dicacah kayak gini dan kita bisa tanam lagi ke media tanam lain. Nah untuk informasi sih ya, kalau menurut aku menanam monstera dan juga aglonema itu butuh penanganan khusus. Karena aku pribadi untuk menanam aglonema juga masih yang gak bisa sama sekali. Tapi alhamdulillah untuk media tanam si monstera ini aku udah cocok dan aku bisa. Nah jadi aku sarankan kalian sebelum mencacah, kalian juga cari tahu dulu bagian mana yang harus dicacah, apa aja langkah-langkahnya, dan media tanam yang digunakan apa aja, media tanamnya harus bagaimana. Nah kalian juga harus cari tahu dulu ya teman-teman ya. Dan ini adalah mencacah yang kedua kali sih menurut aku, tapi alhamdulillah di cacahan pertama itu semuanya tumbuh, nggak ada yang nggak tumbuh, alhamdulillah ya. Dan itu memang nggak ada penanganan khusus, hanya di media tanam yang poros, nggak lembab dan juga menyimpan air. Nah ini ada satu nih yang panjang banget teman-teman, sehingga ada beberapa bagian bonggol ya aku ambil dan aku tanam. Jadi kemungkinan itu sulit ya, kayak daunnya tuh tumbuh lagi nih bonggolnya, soalnya panjang banget nggak ada daun. Nah akhirnya aku pangkas potong kecil-kecil biar bonggolnya bisa ditanam lagi dan tumbuh tunas baru. Untuk memotongnya kalian bisa potong di ketiak daunnya itu, jadi kira-kira 1 cm ya kiri dan kanan dari si daun ini. Kalau itu dapat bagian tengah-tengah bonggol. Nah kayak gini nih, aku mau kasih lihat kalian gimana sih cara potongnya di bagian bonggol-bonggolannya ya, maksudnya di ketiak daun yang bagian tengah. Untuk si Rhapidopora ini yang aku pegang ini lumayan banyak ya yang bisa dicacah, jadi aku cacah beberapa bagian. Kalian bisa lihat nih, dan ini gunakan gunting yang tajam ya teman-teman, atau kalian bisa gunakan cutter. Dan alhamdulillah aku dapat banyak bagian atas, bagian pucuknya, bagian kuncup ya di atas. Nah ini aku yang bagian-bagian sini aku langsung taruh ke dalam air biasanya teman-teman. Dan untuk bagian yang tengah-tengah nanti aku taruh ke tanah langsung, media tanam, tapi masih media tanam kecil ya, belum ke tanah. Ini dia dua bagian, yang kiri itu bagian atasnya yang bertunas,
ada tunas baru ya, jadi cakep banget, dan itu biasanya langsung 3 daun. Nah kayak gitu. Sementara yang bagian tengahnya ini aku cacah satu-satu, jadi biar tunas barunya nanti muncul dari si bonggol-bonggolan yang ini gitu deh. Nah, informasi lagi, menurut aku tetrasperma ini tuh mudah banget ditanam daripada yang deliciosa ataupun borsigiana ya teman-teman, menurut aku dan sepandainya aku gitu. Dan waktunya juga tumbuhnya tuh nggak lama gitu. Nah, untuk media tanam yang kalian gunakan itu bisa pakai sekam bakar dan juga tanah hitam. Dan untuk wadah media tanamnya aku gunakan di sini cup minuman bekas ya teman-teman, dan di sini aku banyak lubang karena si monstera ini tuh suka media tanam yang poros, yang tidak menahan air, tidak lembab, tidak menyimpan air, dan please banyakin lubangnya teman-teman ya. Ini nanti kita bakal kasih lubang. Nah, jadi kita lanjut pasang, kita lanjut taruh ya ke dalam si wadah-wadah ini dulu. Nanti setelah mereka selesai, kita tinggal kasih turusnya bisa pakai kayu ataupun pakai apalah, nanti pandai-pandai kalian. Tapi aku di sini menggunakan ranting teman-teman. Nah, ini untuk si bagian atas si momon tadi aku mau masukin ke dalam air. Jadi ini memperbanyak si monstera lewat air ya. Jadi yang tadi tuh kita masukin ke tanah, sementara ini kita di water propagation dulu, kita masukin ke tanah dulu. Jadi nanti kalau ketika akarnya udah kelihatan, udah bertambah, maka dia akan kita taruh langsung ke tanah deh. Nah, jadi untuk sementara yang bagian-bagian atas pucuk-pucuk barunya ini biar nggak rusak, aku langsung masukin ke dalam wadah yang diisi dengan air. Sebenarnya sih ya banyak yang menggunakan kayak vitamin penumbuh akar dan segala macam ketika dipotong, terus dikasih betadin juga segala macam. Nah, kalian bisa coba kalau emang kalian gak yakin dengan cara aku. Tapi insya Allah kalau memang ya kalian sudah memperhatikan secara baik ya, kayak media tanamnya lembab apa enggak, basah apa enggak, poros apa enggak, terus kalian juga sudah memperhatikan sinar matahari yang didapat cukup apa enggak, kena matahari sinar matahari langsung apa enggak gitu. Nah, sebenarnya itu mereka bisa bertumbuh dan juga berkembang loh. Tapi kalau kalian nggak yakin, kalian bisa juga gunakan dengan metode-metode orang lain yang udah pasti tumbuh, dan pastinya setiap orang itu berbeda caranya gitu. Nah, setelah itu aku susun di belakang, dan di belakang ini memang tidak terkena sinar matahari langsung teman-teman. Jadi sinar mataharinya itu samar dan kita siram deh di sini. Dan untuk monstera tidak boleh disiram setiap hari juga ya teman-teman. Maksudnya setiap hari 1 kali aja cukup, tidak perlu banyak-banyak. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.